dogma, itu energi yang ditahan nggak? Iya. Aku dogmanya begini, Mas. Dogma dan doktrin itu energi yang ditahan loh. Aku dapat pengetahuan dogma itu begini, Mas. Lepasin. Lepasin itu. Menurut Pak Ustadz ini nih, atau siapa nih, itu menurut dia begini. Lepasin. Pasrahin, lepas. Semua ilmu yang kita dapat, lepasin aja udah gitu. Makanya Rasul itu adalah disebut ummi. Ummi, Rasul yang ummi, surat 62 ayat 2 tuh. Itu bukan nggak bisa baca, bukan. Ummi itu bebas dogma dan konsep. Gitu. Sehingga terus-menerus dialiri. Kita tuh harus ummi. Lepas semua. Dogma doktrin lepas. Gitu. Nah, kalau kita bisa ummi, maka kita bisa dialiri. Makanya nggak ada, saya kok belum pernah dengar ada utusan Tuhan yang dipilih dari kalangan pemuka agama gitu. Nggak ada. Dulu pemuka agama dipilih jadi nabi atau utusan, nggak ada. Karena hukumnya adalah dialiri. Kalau dialiri harus melepas semua. Termasuk gelar dan klaim nggak? Iya. Kalau orang udah mulai digelari sesuatu dan dia menikmatinya, jadi energi yang menetap nggak? Abi ini udah KH depannya. Kalau saya bilang, Bi, enak aja lu manggil babi aja. Bukan babi ya, babi gitu maksudnya. Bukan manggil babi, bukan. Enak aja lu manggil babi aja gitu. Kalau jadi cepet babi. Harus KH dong. Nah, itu energi yang ditahan. Lepas semua identitas, lepas semua asosiasi, lepas semuanya gitu. Baru kamu bisa dialirkan dan kamu bisa bertukar energi sama orang lain. Di satu hal mungkin saya mengalirkan ke Mas Abi, di hal lain Mas Abi ngalirin ke saya kok nggak ada masalah gitu loh. Coba bilang kalau ada orang yang dipilih Tuhan jadi guru, lalu murid semua harus lewat dia, muridnya nggak bisa ngalirin energi ke gurunya. Apa gitu? Coba bilang kalau bapak ibu jadi orang tua, ibu dan bapak ini, ibu selalu ngalirin energi kepada anak. Anak nggak bisa ngalirin ke ibu, nggak bisa bilangin ibu bapaknya. Nggak bisa, enggak. Semua itu dialiri dan terjadi pertukaran gitu loh. Kita tuh semua unik gitu loh. Ya. Nah, tadi saya bilang apa? Nah, jadi yang harus ditukar energi yang dialirkan apa di sendiri atau yang aliran? Harusnya aliran. Nah, gitu. Harusnya. Iya, Pak. Kalau kita membuat merasakan aliran seperti apa? Nah, gini. Kerasa nggak? Enak gitu. Nah, ini kan mikir kan, gimana cara ngerasain aliran? Pikiran tuh menahan nggak? Nggak usah mikir, lepas. Aku pengen dialiri oleh Tuhan. Keinginan itu energi nggak? Energi keinginan itu. Jadi kalau mau dialirin, boleh nggak ada keinginan untuk dialiri? Nggak boleh, nggak ada, lepasin keinginannya juga gitu. Orang tuh berdoa banyak keinginan, betul nggak? Jadi makin berdoa makin menahan gitu, benar nggak? Karena cara doanya adalah dengan sepenuh keinginannya terus untuk merubah Tuhan, bukan merubah dirinya, betul nggak? Padahal doa itu merubah diri kita, bukan merubah Tuhan. Selama ini doa kita, Tuhan jadikanlah ginilah, kalau bisa gini ya, yang ini ya, jangan yang ini dong, yang ini. Wah elah kamu tuh, kamu tuh, gue pites juga deh nih gitu. Tapi kamu itu, tadi saya bilang apa? Super, why? You are nothing, but you are super special. Apa yang bikin kamu jadi super special?
selalu dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Rasain deh itu. Jadi kalau Bapak bilang, gimana rasanya? Rasain kata-kata itu, Pak. You are super special, yet you are nothing. You are nothing, but karena kamu selalu dapat aliran kasih sayang Tuhan. Dikasihi, disayangi Tuhan. Tuhan pernah berhenti nggak mengalirkan kasih sayang yang pada kita? Hah? Pernah. Tapi kenapa kita nggak pernah terima? Yang menghentikan siapa? Nah, ini. Jadi berdoalah supaya menghentikan itu dilepas. Semua. Apapun. Kalau dipuji lepas. Dikatain lepas. Semua lepas aja. Bapak bisa napas nggak? Nah, cara yang paling mudah sama Tuhan tuh dikasih cara yang paling gampang banget. Semua orang pasti bisa tuh. Yaitu napas gitu. Ya, oke. Jadi, yang mana ini? Yang ini. Jadi kita harus selalu terhubung nggak? Sehingga kita bisa bertukar. Nah, energi itu mengalir seperti air. Air itu turun dari tempat yang rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Kalau flowing ya, flows, atau disebut juga current. Current itu bahasa Inggrisnya artinya mengalir. Makanya currencies, ya kan? Tahu currencies? Uang. Currencies itu uang. Uang tuh harus ngalir. Uang tuh energi, ngalir. Makanya namanya currencies. Kalau dalam suatu ekonomi itu nggak mengalir, nggak bergerak, berarti mandek kayak waktu COVID kemarin. Itu masalah buat semua orang. Karena uang, energi nggak ngalir. Energi di dalam sistem ekonomi itu nggak mengalir gitu. Sehingga jadi masalah buat semua. Apa tuh? Kriminalitas, orang pada susah, nggak bisa makan, dan sebagainya. Karena uang nggak ngalir. Nah, yang Tuhan takutkan tuh uang beredar di kalangan orang kaya saja gitu. Surat 59 ayat 7. Kalau nggak salah ini lupa saya. Jadi uang beredar di orang kaya saja. Ditahan di orang-orang yang energinya besar nih. Besar. Nggak ngalir ke bawah. Pelit. Kikir. Gitu. Nah itu bahaya. Bahaya buat semua. Kriminalitas naik, semua naik, dan sebagainya gitu. Nah, karena energi mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka secara energi, orang yang terhubung kepada Tuhan itu harus mengalirkan ke yang energinya lebih rendah gitu. Jadi bukan berarti itu orang energinya tinggi, bukan. Dia dialiri gitu. Jadi turun, ngalir, lepasin. Lepasin. Nah, sehingga orang-orang yang energinya lebih rendah, dia dapat menerima energi sesuai dengan kapasitasnya dia gitu. Jadi Tuhan nggak mungkin ngalirin energi yang nggak sesuai dengan kapasitas pipanya itulah, quote unquote, kalau aliran jadi ada pipa gitu. Kan ini ada air, ada pipanya gitu. Kalau disebut pipa itu bukan pipa pralon lah ya, gambar pipa lah gitu, seperti aliran. Nah kalau ada pipa berarti pipa itu bisa kecil nggak? Bisa gede nggak? Bisa gede. Kalau kita mengalirkan terus-menerus, pipanya makin gede nggak? Makin gede gitu. Nah orang kalau udah terhubung sama Tuhan langsung terus-menerus, dia bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu. Surat 21, 107. Tapi kalau pipanya kecil ya untuk lingkungan sekitarnya dulu, lalu mengarah gitu. Jadi orang yang seperti Bill Gates misalnya, dia memberinya kan luar biasa, berbuat baik luar, dia jadi orang kaya sekali. Jadi mengalirkan ke orang banyak kan, bikin Bill and Melinda Gates atau yang lain-lain gitu, kira-kira gitu. Jadi
Dia mengalir dari atas ke bawah. Bertukarnya gitu. Nanti kalau dialirin dari atas ke bawah, lalu dialirkannya dengan kasih, dikasih lagi nggak Tuhan yang lebih gede lagi? Ditukar nggak? Ditukar gitu. Begitu kita kasih lagi, alirannya dialirin dengan kasih, ditukar lagi nggak yang lebih gede lagi? Lebih gede lagi, lebih gede lagi gitu ya. Betul nggak? Nah, jadi pertukaran itu yang terbaik adalah ketika kita secara materi atau energi yang memadat itu kita mengalirkan materi. Yang terbaik 392. Kamu tidak dipandang berbuat baik yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian yang kamu miliki kepada sesama kamu. Ini disebut pertukaran yang terbaik. 3529. Kalau kamu memberi kepada sesama kamu dengan diiringi oleh kasih 1996. Bismillah itu kan bukan ucapan, tapi sikap hati atas nama Tuhan yang terkasih dan tersayang, yang maha pengasih lagi penyayang. Kita memberi dengan kasih, maka akan ditukar yang lebih besar. Nah, kalau yang non-materi, ini juga harus ditukar, dialirkan. Misalnya dalam bentuk vibrasi, dalam bentuk kesadaran, dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini dilakukan, maka ini juga akan dialirkan, ditukar yang lebih besar. Terus. Kayak memperbesar pipa gitu. Pipanya tadi segini, lama-lama makin gede, lama-lama nggak ada pipanya gitu. Kira-kira gitu. Jadi pipa ini digedein gitu. Nah, pipa ini apa sih kalau di nomor berapa tuh? 11. Kalau di materi tadi, ini bentuknya, tadi saya bilang bentuknya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ini hidup yang sejahtera gitu. Nggak kekurangan, nggak melarat gitu. Nggak miskin. Miskin tuh energi rendah loh. Siapa yang suruh hidup miskin? Tuhan maunya kita hidup apa? Nggak kaya. Sejahtera. Nggak pernah Tuhan. Kalau kaya dan boros, itu artinya menahan. Bener dong. Kalau boros itu kan buat kita sendiri. Nah, kecukupan. Cukup. Hidupnya cukup. Nggak pengen punya yang wah pengen everything in the world kalau bisa gue punya, enggak, bukan itu arahnya. Tapi hidup itu cukup sejahtera, mau ngapain bisa gitu, mana-mana bisa, jalan-jalan ke luar negeri pengen ke sana bisa, nah gitu enggak. Tapi kalau sampai dia hidupnya sambil bisa makan apa, jadi makan nasi sama tempe, ya apa-apa gitu. Ya, jangan tiap hari tempe tapi ya bisa darah tinggi ntar. Tempe lagi. Nah gitu, jadi energi itu di level materi cukup sejahtera gitu. Makanya kita itu di perangkap
Tuhan, quote unquote perangkap Tuhan di badan fisik yang nggak mungkin makan 100 kali sehari gitu. Betul nggak? Sekaya-kayanya orang makannya sehari berapa sih? Ya. Abu Marlo tuh makannya cuma sekali sehari dia. Omet, 1 meal a day. Saya dua kali. Jam 1 sama kita jam 6 gitu. Pagi enggak gitu. Cukup gitu loh. Enggak berlebihan gitu. Berlebihan sakit nggak malah. Nah gitu. Jadi Tuhan ngaturnya gitu. Nah kalau ini sejahtera dan berkecukupan, berarti sisanya harus diapain? Dialirkan gitu loh. Nah, tapi apakah semuanya harus dialirkan? Enggak, kamu harus ambil juga secukupnya, gitu kan? Secukupnya di 25 ayat 67. Di tengah-tengah, di titik wustok, saya suka bilang titik tengah, titik wustok. Tengahnya tuh berapa? Ya Tuhan yang ngasih tahu dong. Jangan nanya ke saya gitu. Karena kita tiap orang kan unik. Jadi kalau tanya, ya Allah berapa sih sebenarnya yang harus saya alirkan yang nggak menahan tuh berapa? Bawa dong ke meditasi. Jangan sampai salah. Kalau saya ngomong atau siapa yang ngomong bisa salah nggak? Kan itu menurut aliran saya. Kan tadi kita bicara aliran kan, bukan sendiri. Berarti harus tanya nggak ke masing-masing alirannya berapa? Kok hidup gua susah terus Tuhan? Lah itu berarti ada sesuatu yang salah. Hidupnya nggak sejahtera gitu. Salahnya di mana? Tanya ke Tuhan berapa? Berapa yang harus diambil, berapa yang harus dialirkan? Jangan-jangan selama ini kita makan riba. Riba itu bukan bunga, riba itu adalah energi yang kita tahan. Dan kita makan, harusnya dialirkan gitu. Tuhan mau ngasih lebih banyak, ya nggak bisa. Mau ditahan. Jadi yang bikin hidup kita susah siapa? Nah kalau yang non materi itu apa? Ini tadi nih, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, blissful, joyful, keberserahan, kepasrahan, terus menerus bersyukur gitu. Nah ini nih, tadi saya nggak usah tulis ya, kedamaian, ketenangan, ngomong nggak enak, kedamaian. Ada lagunya soalnya apa? La 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 la. Nggak usah dipikir. Itu energi lewat, lepasin. Kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Harus dilepas juga. Tapi yang ini, kalau ini kan sebagian diambil. Betul nggak? Kalau yang ini, harus diapain? Dilepas berapa persen? Semua. All. Nggak boleh ada yang diambil. Nggak boleh. Semua. Jadi kalau kamu bahagia, vibrasiin semua, lepas gitu. Jangan, enak banget nih gue ngerasain ini. Meditasi semalam tuh, enak masih kerasa sampai sekarang. Ya, kok besok nggak dapat lagi? Ya ditahan gimana? Lepasin dong ke semua makhluk di seluruh keberadaan. Bahagia ini ku vibrasikan untuk semuanya gitu. Kerasa nanti alirannya lebih kenceng loh. Dibandingin misalnya, ngerti nggak maksud saya? Hah? Lagi meditasi gini enak banget. Aduh, enak banget nih, wow, keren. Gua konten gitu. Tahu di konten? Diwadahi gitu.
wah diwadahi semakin berasa, iya makin berasa. Tapi kok besok nggak dapat lagi? Ya itu kontainernya dibuang dulu dong, dilepas, vibrasikan all ke semua makhluk gitu. Pertukarannya begitu. Lalu kamu akan dapat lagi yang terus-menerus dialiri berkelimpahan itu gitu. Jadi kalau bahagia, lepas. Vibrasikan ke seluruh makhluk di seluruh keberadaan. Kenapa saya bilangnya seluruh makhluk di seluruh keberadaan, bukan di alam semesta? Karena alam semesta itu cuma satu dimensi. Kebahagiaanku aku vibrasikan ke seluruh alam keberadaan untuk seluruh makhluk di seluruh keberadaan. Rahmatan lil alamin. Alamin itu artinya bukan alam semesta, bukan. Dari berbagai macam alam. Rasanya akan semakin wah, enak banget. Nah, begitu enak banget lagi, diapain? Lepasin lagi. Jadi kalau kita bicara energi, ya selalu ngomongnya rezeki, betul nggak? Nuker rezeki aja, pikirannya materi aja nih. Karena kita ada di aku 4. Aku 4 tuh pikiran otak selalu mikirnya materi gitu. Padahal ini tentang materi, tentang rasa, tentang segala-galanya gitu. Ya. Hidup itu kan tidak semua smooth ya. Whatever I want to share to the others. Belum tentu yang lain menerima atau kita dalam kondisi yang di luar kontrol. Misalnya ada saja ada orang itu yang dalam kondisi dalam pengaruh santet misalnya gitu. Kemudian di wake up sehingga positif itu susah. Nah, bagaimana Ibu dalam pengaruh santet nggak? melihat persoalan ini bagaimana? Nggak gini loh, saya suka bilang, kalau dapat kesadaran, jangan mikir orang lain. Nanti orang ini nggak mau nerima, kan kita langsung berpikir orang lain, betul nggak? Harusnya ke siapa? Itu sebenarnya sedang mengelak dirinya. Atas kesadaran yang diterima ini, kita mengelak, caranya kita mikirin orang. Tapi dirinya sendiri mengelak gitu, di dalamnya tuh lagi, gitu, les gitu. Ini dulu, jangan mikir orang lain. Itu jawabannya. Jawabanku nggak menyenangkan hati ya, sorry. Kalau nyari yang menyenangin hati jangan di sini. Gitu. Tapi kalau nggak seneng nggak mau datang lagi, silahkan. Gitu. Kalau semuanya nggak seneng, saya nggak dipanggil lagi, silahkan. Gitu. Emang gue pikirin. Gitu. Gue nggak ada kepengenan gitu. Serah mau. Kayak kemarin bapak saya bilang, rumahmu ini, bapak aku nih. Rumahmu ini dari depan nggak menarik ya soalnya, katanya gitu, kata bapak saya. Ya terserah, aku bilang, kok terserah? Ya terserah, mau ngomong lu nggak menarik kayak apa? Ya harus dengerin dong omongan gue, kata bapak saya gitu. Nggak gue dengerin, loh kok nggak didengerin? Ya nggak apa-apa kan nggak didengerin, terserah. Gimana sih? Jadi dia jadi kaget gitu loh. Kaget, misalnya gini. Bi, kayaknya batik lu jelek deh, Bi. Terus Abi bilang, ya terserah lu mau ngomong jelek mau kagak gitu. Kan gue jadi bingung kan, kok dia nggak jadi sedih sih gue ngomong gitu, betul nggak? Energinya kok nggak mampir gitu. Gue kirim energi kok balik ke gue lagi gitu. Nah kan, dari malah dia yang kesel ya. Lucu deh orang-orang tuh. Dikatain apa? Ya terserah lu ngomong gitu. Aku tidak izinkan energi itu menetap di dalam diriku meskipun sedetik. Aku lepaskan langsung gitu. Gitu harusnya. Orang kesantet itu gara-gara energinya netep lama, pakai susuk lah, pakai apa. Tapi kalau saya di bandara suka gitu tuh, kalau dilewatin scanner tuh kan bunyi. Wah ini apa Pak? Saya bilang susuk Mas. Bingung dia. Gimana Pak susuknya? Coba cek aja. Nggak ada.
Oh jangan, jadi bingung tuh sampai mana tadi. Jadi kalau yang non materi harus dilepas. Bu, tadi ibu maaf ya kalau saya ngomongnya agak keras ya, sorry. Harus dilepas. Semua. Ada nggak yang harus ditahan? Nah, lebih besar mana energi di materi dan energi di non materi? Non materi. Karena energi di materi itu hanya untuk kita cukup. Di Quran ada kata-kata at-takasur, benar nggak? Takasur? Alhaakumut takasur. Nah, apa tuh kata-katanya? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna jahim summa la tarawna ainal yaqin summa la tus'aluna yaumidin anin na'im. Janganlah kamu bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Kamu akan masuk ke neraka jahim. Jadi kalau nggak boleh bermewah-mewahan, bermegah-megahan, kita harusnya berapa? Berkecukupan. Kalau kita nggak pernah merasa cukup, ini kunci. Coba perhatiin kata-kata ini baik-baik. Kalau kamu nggak pernah merasa cukup, kamu nggak akan pindah dari energi materi ke energi non materi. Kamu akan selalu merasa kurang. Bagaimana kamu bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang seharusnya kamu dapat rasakan di level non materi kalau kamu selalu tidak pernah merasa cukup dengan cara bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Jadi jembatan yang menghubungkan antara energi materi dan non materi adalah rasa cukup, menerima dan bersyukur. Itu jembatannya. Kalau kamu nggak pernah 3 hal ini, kalau bahasa ininya kurma tuh makan kurma, bersyukur dan menerima, kamu nggak akan bisa pindah. Kamu nggak akan pernah merasa tenang, damai, dan bahagia berapapun materi yang diberikan oleh Tuhan dan dialirkan oleh Tuhan. Jadi bersyukur adalah jembatan untuk mengalami rezeki energi yang tanpa batas. Bersyukur adalah menukar energi materi yang kita terima untuk mendapatkan energi materi yang seharusnya kita terima, yang sudah Tuhan anugerahkan. Ditukar caranya dengan bersyukur. Makanya di surat 14 ayat 7, kalau kamu bersyukur, lain syakartum, mendengarkan azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan memberi rezeki yang lebih berlipat ganda. Pikiran kita selalu materi yang lebih banyak, betul? Bukan, materi itu kecil. Yang non materi itu Tuhan akan berikan. Dan itu dilipat gandakan maksudnya. Bersyukurlah itu. Menerima dan menikmati. Menerima, menikmati, bersyukur. Apa sih? 12 ya.
Gue nggak tahu sampai nomor berapa nih ntar. Apa rezeki itu? Apa rezeki itu? Rezeki adalah energi yang sudah kamu terima, yang sudah kamu nikmati, dan sudah kamu syukuri. Itu rezeki namanya. Kalau aliran itu belum diterima, karena masih ditahan, belum jadi rezeki itu buat kita, betul ya? Kan masih ngalir tapi ditahan gitu. Kita punya banyak energi, simpenan, dogma, doktrin, misalnya gini. Hari ini saya bicara tentang ini. Masih banyak dogma-dogma Bapak Ibu semua yang nancep. Sehingga aliran kesadaran ini kan nggak bisa diterima. Udah jadi rezeki belum tuh? Belum diterima. Tapi sebenarnya udah dialirkan nggak? Sudah. Kamu yang nahan. Makanya lepas dogma dan doktrin gitu. Oke? Dan sudah dinikmati gitu. Jadi kalau orang kaya banget tapi masih di saldo di bank, belum jadi rezeki itu. Rezeki udah dinikmatin gitu. Ya kecuali dia buka-buka buku tabungannya. Wah, gue nikmatin ketawa-tawa. Mungkin jadi rezeki juga sih, angka-angka itu. Tapi kalau udah tarik tunai gitu. Oh ya tadi kan melepas tuh tarik nafas, tapi ada meditasi tarik tunai juga. Itu lebih enak kali itu. Nah, rezeki yang udah dinikmatin dan disyukuri. Gitu. Kalau belum disyukuri, itu belum jadi rezeki gitu. Jadi rezeki yang tanpa hisab itu bukan hanya yang materi doang, non materi. Kita udah bersyukur nih. Nah, oke. Iya. Kalau saya bilang bahwa rezeki kita dikasih rezeki materi, kita udah terima, kita udah nikmatin, dan kita udah bersyukur. Kita bisa pindah ke sini kan, non materi. Berarti kita dapat rezeki ini nggak? Iya. Nah, kita dapat rezeki yang itu, dapat rezeki ini. Jadi dapat dua jenis rezeki nggak? Rezeki yang materi dapat, yang non materi juga dapat. Yang pakai ukuran yang mana? Yang materi, yang non materi? Nah, coba buka tuh surat 40 ayat 40. Ini udah nggak cukup nih papan tulisnya, udah lah ya. 40 ayat 40. Ada rezeki tanpa hisab. Ampunan dari Tuhan itu rezeki loh. Yang tanpa hisab. Yang ada di alam non materi, yang ada di akhirat. Benar nggak? Kan saya udah pernah bahas dunia akhirat. Akhirat. Dunia. Gitu. Ini pindah nih jadinya. Oh, oke. Enggak, gue harus ngadep sini terus. Sadar kamera. Sehingga kita punya 3 kamera tuh. Kayak di 3 fakir tuh kameranya ada 4. 1, 2, 3. 3 atau 4 gitu. Jadi rezeki itu apa-apa energi yang mengalir yang sudah diterima, dinikmati dan kalau disyukuri itu adalah jembatan untuk kita menuju ke yang non materi. Rezeki yang tanpa hisab, tanpa ukuran, karena tidak terbatas. Gimana kita bisa mengukur kebahagiaan? Aku nih bersyukur, hatiku happy banget. Terus dia nanya, itu berapa juta itu happy-nya? Nggak bisa diukur. Karena ini namanya rezeki tanpa
Hisab. Coba tuh buka 40 ayat berapa? 40 ayat 40 ya? 40 ayat 40 tunggu. Kalau nggak salah tuh. Ayat 40. Bener. Sorry. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Bighairi hisab. Kalau orang pakai otak mikirnya rezeki tak terhingga tuh berapa triliun duit di saldo, betul nggak? Itu mah kecil. Emang lu bisa makan berapa kali sih sehari? Orang-orang yang udah kaya-kaya banget itu naik Mercy itu udah enggak. Lah, gitu doang. Itu benar. Bukannya kenapa ya Bu ya? Saya udah naik Mercy S kelas itu dari umur 30 gitu. Jadi buat saya udah habis itu mau naik MRT kayak busway kayak naik motor kayak naik ojek kayak naik apa. Udah biasa aja gitu. Udah bukan jadi rezeki yang wow gitu. Makan udah makan apapun. Makan yang kayaknya paling enak banget. Ya. Sorry bukan nggak bersyukur ya. Karena ada batasan. Betul nggak? Tapi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kepahaman, kesadaran itu nggak ada batasnya. Gimana sih perasaan hatimu saat ini? Gak bisa ngomong gitu. Enak banget kalau udah sampai di sini di salam nih ngomong gitu, ngalir gitu, dialirin. Rasanya tuh aduh enak banget. Bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Jadi jangan selalu mikir tuh materi. Wah, afirmasi, manifestasi. Nah, pikirannya gitu kan. Apalagi itu. Supaya aku bisa lebih kaya, lebih apa, pikirannya gitu terus gitu. Sampai sini ada yang nolak nggak otaknya? Sayangnya kita itu begitu. Duduk. Coba Mas Abi sini sebentar. Coba Mas Abi. Selama ini kita sama Tuhan tuh, Mas Abi tangannya gini coba. Nih, tuh. Nah, Mas Abi mukanya ke sana coba aja. Kerasa nggak? Ya, makin berat ya. Wajahnya ngarah kemana? Ngarah ke sana. Udah banyak sekali rezeki yang kamu terima, tapi wajahmu tidak pernah mengarah kepada Tuhan. Banyak banget, kamu nggak bisa ngitung. Belum di hidup lalu. Lalu begitu Mas Abi mulai sadar dan berdoa, coba Mas Abi ngeliat tangannya. Mas Abi ngeliatnya kemana? Ke sini. Kamu selalu ngeliat Tuhan ke rezeki yang kamu terima. Tapi udah lebih mending daripada yang tadi. Sekarang Mas Abi lihat saya. Tangannya gini. Lihatnya kayaknya gimana banget. Ini nggak ada geli gua. nggak ada skenario contohnya kayak apa sih? Oke. Saya juga geli lihat ya. Sama geli. Aja lah ya. Oke.
Gelinya gelisah apa gelinjang? Bedanya apa? Bedanya apa tuh? Hah? Kalau gelisah tuh geli-geli basah. Kalau gelinjang geli-geli diranjang. Bercanda. Kalau buat bercanda tuh supaya Mudah masuk enggak sebetulnya. juga, supaya lu nggak nganggap gua tuh orang yang kayak gimana banget. Mas Mami ternyata ngaco juga. Gua seneng tuh kalau digituin gitu. Penting. Jadi kamu nggak usah nganggap kayak saya tuh yang gimana banget gitu. Bisa ngaco juga, bisa salah juga, bisa apa gitu loh. Nah itu sengaja sebenarnya. Satu hal. Kayak banyak sekarang ustadz yang tau-tau dibikin salah kan sama Tuhan. Emang itu nggak dialirin supaya orang itu hancur musyrik figurnya. Ada kiai siapa Gus siapa tuh? Nah itu emang dia ngomong gitu, tapi kita menghujat orangnya. Makanya saya suka bilang orang kecil tuh membicarakan orang menengah membicarakan kejadian. Hikmahnya apa? Orang besar membicarakan idenya apa sih Tuhan kasih aliran salah tuh? Supaya kita tuh nggak menuhankan manusia gitu. Bener nggak? Ternyata sosok itu aja bisa salah. Ya bisa lah. Itu idenya. Nah kita bahas ide itu. Sekarang idenya saya ngomong kayak tadi itu idenya begitu gitu loh. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Lihat saya. Dia memperhatikan rezeki nggak sir? Tidak. Nah, hatinya mulai mengarah kepada Sang sumber. Tuhan sumber. Nggak mengarah ke rezeki. Karena ini semua itu hanya ekspresi kasih sayang Tuhan. It's just a token of love. Ini mah kecil, tuh. Lalu itu tahap keberapa tadi? Tahap ketiga. 3 ya. Tahap pertama ketika wajahnya berpaling. Sana. Tahap kedua ketika Ke sini. tahap ketiga, Ke sini. tahap keempat, taruh mas semua. Buka kacamatanya. Jarang-jarang kalian ngeluk Mas Andi kan? Kerasa nggak? Kamu melepas semua perhatian pada apapun energi yang kamu terima, kamu hanya mau dipeluk oleh kasih sayang Tuhan. Lepasin semua. Kalau itu kamu gak lepas, Tuhan gak bisa memeluk kamu. Kerasa. Nanti kita meditasi malam minggu lagi khusus buat ini. Jadi kita masih di nomor berapa? 1. 1, 2, 3, apa 4? Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, yang tadi saya bilang jembatan itu, kita masih bilang, ya Tuhan aku bersyukur karena Engkau telah memberikan aku bla 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 bla. Selalu yang kamu lihat pemberiannya. Padahal itu only token of love. Yang kamu harus tahu tuh lepasin semua itu.
peluklah, bersedialah dipeluk Tuhan. Itu rezeki yang paling berharga. Selalu dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Kamu selalu dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Tuhan memilih kasih sayang sebagai sikapnya dan mengasihinya kita setiap saat tanpa henti. Itulah rezeki, itulah energi yang perlu kamu tukar dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Tukar itu semua, lepaskan. Baru kamu bersedia dipeluk selama-lamanya di dalam pelukan kasih sayang Tuhan yang tiada hentinya. Itulah pertukaran yang terbesar dan terindah yang bisa kita lakukan sebagai roh Tuhan. Ini semua 13 nomor ini saya nggak rencanakan tadi sampai ke atas, saya juga nggak tahu mesti ngomong apa. Kita berhenti di nomor 13. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi pertanyaan yang dari aliran, bukan pertanyaan yang dari otak dan pikiran. Belajarlah untuk dialiri terus-menerus, lepaskan semua. Silahkan. Sebelum ada pertanyaan, boleh nggak rekan sebelahnya dipeluk dulu? Boleh nggak dipeluk dulu supaya bisa sama-sama merasakan pelukan Tuhan di sini juga. Boleh dong ya, Mas Andi? Boleh. Boleh peluk dulu. Yang tidak punya pelukan, peluk diri sendiri nggak apa-apa gitu ya caranya. Nggak apa-apa ya, karena kita seringkali memeluk orang lain, tapi juga jarang memeluk diri sendiri. Dimana di dalamnya ada kesadaran ilahi juga kan ya. Gitu. Ini sangat-sangat menarik banget itu tentang pertukaran gini, terus kemudian aliran. Dan secara pribadi juga saya banyak mengalami hal seperti ini. Bahwa ini rezeki yang luar biasa ya ketika sampai di root dari kesadaran bahwa semuanya kembali kepada kekosongan tuh nikmat banget. Satu hari saya juga pernah ya Mas Oni mendapatkan satu intimidasi di depan banyak orang gitu. Tapi karena sempat ngalamin ya seperti ini itu gak masuk yang tadi kayak Mas Oni bilang. Malah kita menyaksikan bahwa orang itu sedang ada energi kemarahan, tapi kalau kitanya sampai di hukum ini itu nggak sampai, kayak kita marahin ngomong dengan sekencang-kencang ke tembok tapi dia diam aja, malah yang kena kan kita sendiri akhirnya kan gitu. So kalau udah kosong, udah sampai di aku satu roh tadi itu, semua jadi indah dan semuanya enak gitu. Kayak kemarin juga ada satu experience waktu ke Bali itu, dihadirkan berbagai macam makanan seafood Mas Soni. Itu ada 10 menu porsi, 10 menu macam-macam. Tapi yang dimakan cuma sepertiga. Sisanya itu nggak kemakan gitu. Makanya saat kenikmatan tuh datang ketika perut lagi lapar gitu. Kalau nggak lapar, senikmat apapun kan nggak bisa nikmatin juga. Gitu. Ya Allah, ini luar biasa. Gitu. So
Dan kita sebenarnya banyak berhutang kepada semesta kan. Kita banyak berhutang kepada Tuhan. Gitu. Ngutang terus bahkan setiap hari ya. Jadi hati-hati juga ketika misalnya kita terlalu banyak menerima kebaikan dari Tuhan tanpa kita memberi kebaikan pada orang, hutang kita banyak gitu. Satu hari hutang itu harus dibayar. Dibayarnya dengan misalnya keluarga sakit mungkin, atau ada aja yang harus dikeluarkan secara paksa kan gitu. Jadi ini pun jadi satu reminder buat saya juga gitu. Gitu ya. Jadi wah, luar biasa hari ini. Dan satu berkat buat saya juga bisa tadi berpelukan sama Sony. Pun geli ya. Geli. Gitu loh. Ya, tapi saya nerima kebahagiaan itu. Nerima banget gitu. Sampai badan ini terasa gemetar nih saya hari ini tuh. Karena energi kesadarannya sampai banget gitu. Dan air mata yang tadi keluar itu air mata kebebasan. Bukan air mata penderitaan kan. Tapi air mata pelepasan gitu. Nah itu makanya nangis pun ada dua macam. Ada menangis penderitaan, ada nangis kebahagiaan dan pelepasan. Ini harus dilepasin juga. Jadi silakan kalau ada unek-unek atau apa. Ya. Kita masih ada 10 menit lagi. Silakan. Ada? Ya, sebentar. Oh, biarkan. Nuhun Kang Abi, Mas Halo, Sony, Mas. ini sedikit terkait aliran energi. Tadi diberikan contoh pengaliran energi, misalnya energi negatif. Tapi apa yang dikatakan, ini ada kaitannya dengan yang dikatakan oleh Mas David Hawkins itu, bahwa ketika kita ada di vibrasi tinggi, maintain, kita akan bisa mengajak lingkungan sekitar kepada vibrasi yang kita punya saat itu. Prakteknya mungkin apakah tadi kalau energi negatif enggak juga ya, tadi enggak bisa mempengaruhi, bisa tertarik bisa enggak gitu. Tapi kalau teorinya Mas Hokil itu bahwa ketika kita bisa maintain di vibrasi yang tinggi, kita juga bisa mengajak si yang di sekeliling kita yang berada di vibrasi yang lebih rendah meningkat kepada, apakah seperti itu? Nah, seperti itu. Vibrasi yang tinggi itu, vibrasinya siapa? Frekuensi yang tinggi itu, frekuensinya siapa? Aliran apa sendiri? Nomor berapa tuh? 8. Yang mana? Aliran apa sendiri? Aliran. Frekuensi aliran itu adalah frekuensi kasih sayang. Kasih sayang tidak pernah memaksa. Karena di dalam setiap kita ada aku yang harusnya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah maksa. Jadi bukan berarti frekuensi tinggi bisa mengajak frekuensi rendah kalau frekuensi rendahnya tidak bersedia. Dan biasanya frekuensi rendah itu sedang bersedia apa enggak? Enggak, sayangnya gitu. Jadi semua itu pilihan. Jadi kalau kita orang lagi vibrasi enak, ini ada orang yang kesel gitu, terus kita mau vibrasiin, nyampe-nyampe, nggak bisa dipaksa. Yang bisa diapain? Ditunggu. Jadi Tuhan itu nggak pernah memaksa tapi menunggu. Gitu. Menunggu sampai kamu mulai sadar gitu. Jadi tergantung masing-masing orang. Gitu. Bukan berarti orang vibrasi tinggi. Bu, nabi-nabi dulu itu umatnya dikit. Nabi Nuh itu sampai umur 950 tahun umatnya nggak sampai segini nih kali ini. Dikit. Karena yang bersedia belum, kan kesadaran bertumbuh terus. Gitu. Jadi tergantung setiap orang gitu.
yang menerima dan ini, tapi bahwa kita dialiri frekuensi tinggi, yaitu dalam ketenangan, kedamaian, tidak pernah memaksa dan nggak merasa bahwa kok gue udah memvibrasikan hal yang bagus kok nggak diterima ya, jadi kesel kan, jadi turun nggak, ya turun frekuensi. Ya udah, makanya itu aja, ya terserah lo mau terima syukur nggak syukur gitu. Jadi bukan berarti vibrasi tinggi bisa mempengaruhi vibrasi rendah, kan berarti tergantung dari kebersediaannya. Bahwa energi tinggi mengalir ke rendah, betul. Tapi kalau orang yang di bawah nggak bersedia menerima, ya tetap aja nggak bisa terima gitu. Tapi aliran Tuhan nggak mungkin masuk ke vibrasi rendah terus ke tinggi gitu, nggak bisa. Vibrasi tinggi turun ke rendah, tapi yang rendahnya mau terima nggak gitu. Kalau nggak mau terima, ya udah, orang vibrasi tinggi mah nggak ngaruh. IDLM aja. Apa tuh? Tahu IDLM? Apa tuh dia? Itu derita lo monyong gitu. Usaha lo sendiri. Ada gitu. M-nya ya. Ada M-nya. Iya. Nggak terpengaruh gitu. Ini ngomong gini nih supaya ini aja. Nggak terpengaruh. Nggak, kalau saya ngomong gini nggak ngaruh ke semua, ya udah, pulang aja, kenapa sih, nggak usah sedih gitu loh. Gitu. Karena kalau saya udah merasa sedih, ada keinginan supaya orang lain terima, ada keinginan tuh energi nggak? Harus dilepas nggak? Nah, lepas aja udah. Mau terima syukur, nggak syukur gitu. Tapi jangan suruh ngomong hal-hal yang nyenengin hatinya dia gitu. Ngomong ngalir aja gitu. Gitu. Agak aneh ya ngomongin kayak gini, enggak? Ya, tapi ini udah mulai masuk akal sih. Kan ada seorang kakek itu dia anaknya sudah menikah kan gitu. Dan kakek ini pengen punya cucu. Gitu kan. Terus dia ngomong sama anak perempuannya, "Kapan kamu punya cucu? Kapan kamu punya anak?" gitu kan. "Papa pengen punya cucu." "Daddy, you're not my husband." Gitu. Yeah. Jadi bahkan anaknya aja kan belum tentu kepengen seperti yang inginkan itu. Doa juga begitu, Mas ya. Kecuali si kakeknya itu ternyata sugar daddy. Jadi punya anaknya lewat kakek. Punya anak kayak kakek itu. Terus Artinya kalau kita mendoakan orang yang nggak mau didoain, ya nggak sampai juga kan, ngeblok gitu jadinya. Jadi dua-duanya mungkin harus ada itu keterbukaan tadi itu, kebersediaan, Ya, itu betul. penting sih itu. Oke. Ya silakan buat. Mungkin melanjutkan pertanyaan Mbak tadi. Jadi saya menyadari kalau belajar seperti ini sebetulnya fokus ke diriku sendiri ya, Mas Sony. Jadi ya nggak usah mikirin yang lain, tapi apa yang aku terima ya aku alirin aja gitu ya. Siapapun yang terima kita nggak perlu mikirin gitu kan, nggak perlu juga menujukan ke siapa gitu kan ya. Itu aja ya Mas ya. Gitu aja. Jangan ngerasa juga kita aku udah di frekuensi tinggi. Langsung turun deh ya. Framing itu nahan loh. Framing itu nahan banget. Aku mau lihat orang frekuensi tinggi loh. Itu gua banget kali. Ya. Lo pijit kepalanya. Ya Mbak Rina. Bagus di 3 fakir yang 175 cerita Mas Sony mengenai yang anak main Lego yang ibunya anaknya menghancurkan, kesel sampai dia dipeluk. Itu contoh sebagai ibu adalah Tuhan. Anaknya begitu dipeluk itu ibunya membereskan Legonya. Terus kemudian waktu anaknya menoleh, Legonya udah bersih dan rapi. Yes. Itu yang dalam cerita itu benar-benar ibunya ibarat Allah, anaknya itu kita yang memang dalam pelukan kasih sayang ibunya, semuanya jadi udah besar lagi. Jadi ibaratnya dengan kasih sayang Allah kita bisa menerima, kalau kita menerima pelukan kasih sayang Allah, Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Itu yang masukan apa yang penjelasan Mas Sony di situ benar-benar membuka bahwa kasih sayang Allah itu dengan kita menerima kasih sayang Allah, berserah Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Udah pernah dengar cerita ini belum? Boleh ceritain ulang nggak sedikit ya? Ceritain doang sedikit. Ya. Jadi anak kecil umur 2 tahun, dia lagi main Lego. Bukan main Lego sebenarnya, main puzzle. Ya, tahu mau puzzle, mau Lego itu kan terserah lah ya.
Ini main puzzle nih, kok nggak beres-beres, umur 2 tahun nggak beres-beres, sampai wah puzzle-nya dia frustasi gitu, frustasi lalu puzzle-nya diberantakin, dibikin lagi berantakin, enggak, sampai nangis gitu. Terus ibunya datang ke anaknya, ada apa nih gitu kan. Ya kamu 2 tahun mau nyelesain masalah kayak gini, nggak bisa. Udah sini, dipeluk ibu sini. Peluk ibunya, lalu sama ibunya diberesin tuh puzzle-nya. Nggak berapa lama cepet langsung jadi. Kalau anaknya ngeliat, loh kok udah jadi gitu. Padahal kan aku lagi dipeluk ibu, nggak ngapa-ngapain. Mau saya dalemin lagi nih ceritanya. Sebenarnya semua masalah-masalah kamu itu nggak masalah buat Tuhan untuk menyelesaikannya. Tapi ada satu masalah buat Tuhan, yaitu kamu. Ini masalah buat Tuhan. Yang Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan nggak bisa maksa karena Dia kasih sayang sama kamu. Maka Dia hanya bisa menunggu kamu untuk kembali kepada Tuhan dan dipeluk. Untuk apapun masalah kamu, Tuhan bisa nyelesainnya cuman itu doang. Maka yang melebur kepada Tuhan dari aku 2 ke aku 1 itu adalah membereskan masalah Tuhan, quote unquote, yaitu kamu. Serahkanlah aku kepada aku. Setelah kamu serahkan aku kepada aku, maka Tuhan akan menggunakan dirimu untuk melaksanakan segala urusan-urusan Dia melalui dirimu. Kamu akan dipakai Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui dirimu. Pada saat itu, masalah yang Tuhan selama ini nggak bisa selesaikan dan harus menunggu, selesai. Gitu. Di hidup kita itu akan kemudian dipergunakan Tuhan untuk melaksanakan urusan-urusan Tuhan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin, melaksanakan urusan amar itu artinya urusan Tuhan gitu. Kamu selama ini mau mencoba ngurus dirimu sendiri gitu. Ntar Tuhan, aku lagi banyak urusan, ntar ya kalau urusannya udah beres nih, aku baru ke kamu kembali gitu. Tuhan bilang, kan itu gampang beresinnya kalau kamu pulang. Kenapa kamu harus beresin dulu semua masalah kamu gitu? Pulang, aku yang beresin gitu. Gitu, pulang. By the way, masalah itu kan, urusan itu kan kayaknya penting banget buat kita gitu. Penting banget urusan gue nih. Nggak penting itu, sama sekali nggak penting gitu. Jadi Tuhan memang maha kuasa, tapi Tuhan maha pengasih dan penyayang, dan salah satu ciri kasih sayang tidak pernah memaksa kamu untuk pulang. Gitu. Kalau kamu udah pulang, berarti kamu kayak tadi anak udah dipeluk Tuhan, ya udah diberesin semua. Jangankan diberesin, kamu dipakai Tuhan untuk ngejalanin urusan Dia yang bukan cuma benerin puzzle gitu. Apain sih benerin puzzle? Aku punya urusan yang lebih gede nih gitu. Gitu, lewat kamu aku akan melakukannya gitu. Gitu ya Mbak Rina. Oke, terima kasih. Satu lagi silakan. Ada lagi, satu lagi. Udah kelaparan kan? Ada satu lagi? Enggak. Kalau enggak kita udah. Kalau mau komen
yang Iya, tadi dirasain juga boleh. Jadi kalau Iya, ada ada perasaan satu, tuh ada. lepaskan gitu, apa ekspresikan, apa namanya? Bukan ekspresi. Lepaskan dengan cara cerita gitu. Nggak cuma bertanya juga boleh. Gimana Bu, siapa namanya? Maya. Bu Maya tadi gimana rasanya waktu sesi ini? Ya ini yang mau diomongin. Oke. Jadi Mas Sony, saya berangkat ke sini dengan banyak pertanyaan dalam rasa sebenarnya. Dan alhamdulillah dari awal sampai akhir udah terjawab semua. Nggak ada lagi pertanyaan saya untuk hari ini selain kalau ada kata lebih dari terima kasih banyak Mas Sony. Terus kita merasakan apa yang Abi rasakan, apa yang Mas Sony rasakan, itu aja. Oke. Semoga itu menunjukkan frekuensi yang sama. Alhamdulillah. Kalau dibilang terima kasih, kita mesti ngapain? Nah, dilepas. Jangan terus, ya Bu, emang itu semua karena gue. Lupa dilepas, bermalam dia. Jadi penduduk permanen deh. Di dalam diri, lepasin. Nah, terima kasih Bu Maya, saya sudah melepaskan apa yang Ibu omongin. Tapi kalau di luar jangan ngomong gini ya. Saya udah ngelepas. Lu lagi kenapa lagi gila Bu? Oke, kira-kira itu di recap ya udah ya sama Bu Maya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. By the way, aku mau nanya nih, Bar. Ya, oke. Sebentar, jangan beranjak dulu ya. Sesi hukum pertukaran ini emang di tiga fakir lebih dalam mana? Jauh apa enggak? Bedanya jauh apa enggak? Jauh banget atau enggak? Nah, makanya ya tiga fakir itu cuman Teaser. nah itu ya itu harusnya di follow up gitu dengan seperti ini jadi lebih dalam gitu ya. Oke, makasih. Ya, hari ini pun sebelum kita buka kelas ini saya dengerin tentang hukum pertukaran itu. Persis. Kan ada 33 menit kalau nggak salah kan. Memang sangat sedikit dan tidak dibekali dengan penjelasan yang sistematis seperti ini kan. Cuma di luaran aja bahwa ya setiap kita bertukar energi kan gitu ya. Dan itu sangat erat dengan hukum tabur tuai kan gitu. Jadi agak beda tipis. Tapi di sini kita kembalikan lagi ke dasar dari semuanya ya sang sumber tadi itu kan gitu. Jadi kalau pertukarnya lewat sana pasti semuanya berjalan dengan sangat indah dan smooth gitu. Halo. Udah, kan udah assalamualaikum jadi udah pada kemana-mana dia gitu. Udah deh, cukup. Ya sudah kita foto bersama. Tapi ibu-ibu nggak usah beranjak, cukup merapat aja. Mundur Merapat sedikit ya, dulu. jangan merepet. Ya merapat, agak merapat aja ke tengah. Di sini juga diisi ruang kosongnya sehingga nanti di situ buat Mas Sony bisa di situ ya. Nanti fotonya dari tengah gitu. Apa? Yang di belakang bisa berdiri atau setengah badan ya? Sebentar. Sorry.